Pemirsa, Raja saat ini sudah sehat dan kembali pulih. Wow, amazing ya para pemirsa. Arsy sangat bahagia, lalu Pak Irwandi juga bahagia. By the way, semua keluarga pun ikut bahagia. Dan saking bahagianya, keluarga siap memberikan surprise untuk kedatangan Raja kembali ke rumahnya. Gokil ya. Tetapi sayangnya para pemirsa, ketika kebahagiaan ini sudah kembali datang terhadap Arsy, Raja dan keluarga, tiba-tiba pada saat ini Arsy mendapatkan sebuah pertanda yang tidak mengenakan. Ketika dia memasuki sebuah toilet yang ada di rumahnya, tiba-tiba pada saat itu Arsy sangat kaget. Kenapa? Karena ada darah yang keluar dari bagian tubuhnya. Kemudian dia pun bertanya-tanya, pertanda apakah ini? Jangan-jangan Arsy akan mengalami keguguran. Oh my god. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Dan tanpa kecuali buat kalian yang mungkin pada saat ini yang baru pertama kali gabung, doa saya juga buat kalian semuanya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas secara singkat alur cerita dari drama series Amka di episode yang ke-105. Setelah Raja mengalami proses koma yang lumayan begitu panjang, bahkan pada saat itu juga pihak dokter sempat menyatakan meninggal, padahal tidak meninggal, melainkan dia mungkin mengalami gejala koma, atau bahasa istilah dokternya itu si pasien ini mengalami fisik yang sangat lemas sampai akhirnya detak jantung pun tidak terdeteksi oleh alat yang ada di rumah sakit. Mungkin kalau untuk bahasa ilmiah kedokteran kalian bisa searching sendiri di Google, karena itu bahasanya susah disebutkan oleh saya. Maklum, saya sering makan tempe, jadi bahasa Inggris kurang begitu jago. Jadi silakan kalian searching di Google aja ya. Maklum, gue cuma bisa ngeles, meledak. Dan di keesokan harinya para pemirsa, akhirnya Raja pun sudah kembali pulih dan sehat. Tetapi poin yang menariknya adalah bukan mengenai dia pulih dan sadarnya si Raja dari koma tersebut ya para pemirsa, melainkan ketika pada saat itu Raja belum sadar aja nih dari komanya, ya belum terbangun bahkan sama sekali. Jadi kayak orang mati suri gitu ya, dia bernapas tapi nggak sadar aja gitu ya teman-teman ya. Hingga akhirnya Arsy saat itu juga membacakan sebuah ayat suci Al-Quran langsung di telinganya Raja, dan mukjizat pun datang. Ketika suara lantunan ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan oleh Arsy langsung di telinga Raja para pemirsa, tiba-tiba Raja pun langsung sadar dari komanya. Dan momen ini adalah momen yang paling penting dari poin sadarnya Raja dari koma yang lumayan panjang banget para pemirsa. Lalu di cerita lain para pemirsa, Ranikor dan juga Renata, saat ini pihak pengacara dari mereka berdua datang ke penjara untuk memberikan sebuah informasi bahwa tidak lama lagi mereka akan segera disidangkan di pengadilan negeri, yang dimana nantinya di situ akan ditetapkan berapa lama mereka akan dipenjara. Mungkin garis besarnya di situ mereka akan mengetahui vonis hukuman penjara mereka para pemirsa. Dan pihak kuasa hukum pun memberikan sebuah gambaran kalau nanti kalian berdua akan disidang di pengadilan negeri, diperkirakan Renata, Anda akan menjalani hukuman kurang lebih selama 1 tahun. Bisa dibilang hukuman Anda akan ringan karena pasal yang menimpa hukuman Renata pada saat ini tidak terlalu berat. Lalu bagaimana dengan Rani? Karena pasal berlapis yang sudah menjerat terhadap diri Anda, maka diperkirakan Anda akan menjalani hukuman kurang lebih 11 tahun. Oh,
Ketika mendengarkan ucapan dari sang pengacara pada saat itu para pemirsa, Rani pun langsung ngamuk. Dia nggak terima. Kenapa? Karena pada saat ini kondisinya sedang hamil. Bahkan dia berstatement, kalaupun saya harus dihukum mati tetapi kondisi saya tidak mengandung, saya akan terima hukuman itu. Karena saya sudah terima dengan konsekuensinya, dengan apa yang sudah saya perbuat. Tetapi bagaimana dengan nasib anak yang saya kandung pada saat ini? Dan pengacara pun langsung bingung para pemirsa. Akhirnya pada saat itu pengacara memberikan sebuah ide terhadap si Ranikor. Dia menyarankan kepada ibu Rani agar memberikan atau menyerahkan anaknya nanti setelah dilahirkan kepada pihak keluarga yang bersangkutan terhadap bayi yang dikandungnya pada saat itu. Tetapi para pemirsa, apa yang terjadi pada saat itu? Rani sempat menolak untuk memberikan anak yang dikandungnya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga dia tidak mau dipisahkan oleh siapapun terhadap dia dan juga anaknya para pemirsa pada saat itu. Tiba-tiba pengacara dan Renata pun bingung ketika mendapatkan sebuah statement yang keluar dari mulut Rani pada saat itu. Tetapi sosok kakak Renata mencoba mengingatkan dan menasehati Rani pada saat itu agar Rani sebaiknya untuk tidak mengedepankan emosi. Karena bagaimanapun juga anak yang dikandung Ranikor pada saat ini butuh masa depan yang jelas. Karena tidak mungkin kalau misalnya Rani sampai melahirkan pada saat itu kemudian dia bisa mengurus anaknya nanti. Lalu bagaimana dengan masa depannya? Dan itu adalah sesuatu yang sangat impossible sekali. Dan sekali lagi para pemirsa, di momen ini Renata memberikan sebuah nasihat. Dan akhirnya pada saat itu juga setelah membuat banyak pertimbangan, Rani mau memberikan anaknya nanti ketika lahiran kepada Pak Irwandi. Oh! Gokil ya. Dan ini sih memang harapannya Pak Irwandi. Karena pada saat itu juga Pak Irwandi sudah memohon kepada Rani agar anaknya mau diurusin sama pihak keluarga mereka. Tetapi berkali-kali Ranikor tetap menolak kan pada saat itu. Dan kalau misalnya pada saat ini Rani betul-betul legowo ya, mau memberikan anaknya nanti setelah lahiran kepada keluarga Pak Irwandi, insya Allah dan yakin banget, bahkan pihak pengacara pun meyakinkan Rani pada saat itu bahwa masa depan anak kamu jauh lebih baik kalau bisa diurus oleh pihak keluarga Pak Irwandi. Dan mendengarkan hal itu, akhirnya Rani pun mau memberikan anaknya kepada Pak Irwandi. Lalu kita masuk di cerita lain para pemirsa. Pada saat ini Arsy dan pihak keluarga sedang menyambut kebahagiaan yang begitu luar biasa, yaitu kedatangan sang suami tercinta Raja yang saat ini sudah kembali sehat dan kembali pulih. Kita tahu semua ketika dia datang ke rumah, dia disambut dengan berbagai macam kejutan oleh pihak keluarga dan juga semuanya yang terlibat di dalam keluarga mereka. Dan tidak tanggung-tanggung ya para pemirsa, pada saat itu juga Raja ini lagi kangen banget dengan masakannya si Arsy, dan dia meminta atau memohon agar Arsy ini memasak sering banget dimakan sama si Raja. Tetapi karena permintaan Raja pada saat itu di depan keluarga, secara otomatis tuh ya si Tante Hanum ini sibuk lah pengen yang masakin kesukaan Raja pada saat itu adalah dirinya. Sampai perdebatan pun terjadi para pemirsa. Dan sosok Pak Irwandi akhirnya memberikan sebuah penengahan. Kalau begitu mendingan Tante Hanum dan Arsy masak bareng-bareng saja. Karena saya pengen Kakak Hanum dan juga Arsy masaknya bukan cuma untuk Raja, melainkan untuk kita semua yang ada di sini agar bisa ikut menikmati masakan Arsy dan juga Kakak Hanum para pemirsa. Dan akhirnya pada saat itu karena melihat begitu banyak orang, Tante Hanum pun akhirnya mengurungkan diri untuk mau masak kesukaan Raja. Kenapa? Karena pada saat itu dia jadi beban. Yang awalnya semangat mau masakin buat Raja doang, ngelihat banyak orang kan udah pada lapar gitu ya, dia langsung ngedon. Dia takut, wah capek gue, emangnya gue pembantu katanya gitu ya.
Alah dasar Hanum, apa-apa aja didebatin, tidur didebatin, ngurusin raja didebatin, giliran memasak didebatin. Padahal raja pengennya dimasakin sama Arsy. Dan akhirnya pada saat itu Arsy pun langsung ya, spesial sekali. Dia nggak banyak omong deh. Tante Hanum mau ngebantuin mau nggak, dia pokoknya mau masak untuk suaminya yang tercinta yaitu raja, dan juga untuk semua keluarga ART yang ada di dalam rumah itu yang pada saat ini sedang berkumpul menyambut kebahagiaan tentang kesehatan raja saat ini, para pemirsa. Namun para pemirsa, hal tak terduga terjadi terhadap Arsy. Pada saat Arsy sedang fokus memasak untuk sang suami dan juga untuk keluarga, tiba-tiba dia kebelet pengen pipis ya, mungkin secara tidak sengaja para pemirsa. Ketika Arsy memasuki toilet yang ada di rumahnya, secara tidak sengaja dia memegang bagian tubuhnya. Begitu diangkat tangannya, ada setetes darah yang menempel di permukaan telapak tangannya. Dan pada saat itu Arsy langsung shock. Dia bertanya-tanya, pertanda apakah ini? Lalu dia sempat berpikir, apa jangan-jangan aku akan mengalami keguguran? Kejadian ini menjadi sebuah misterius. Apakah ini hanya sebatas darah yang secara tidak sengaja mungkin Arsy tergores oleh pisau atau apapun itu yang ada di dapur? Atau mungkin justru Arsy akan mengalami keguguran? Semuanya akan kita cari jawabannya ketika kita menonton episode yang akan datang. Oke para pemirsa, ini adalah alur cerita yang singkat dari drama Series Amka di episode yang ke-105. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah pada saat saya membuat konten ini. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan